Abis melahirkan, berbulan-bulan kok aku nggak head ya? Apa aku hamil lagi? Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Bidan Merina. Jadi pas Q&A kemarin di Instagram banyak banget yang nanya sama aku, Bu Bidan, aku kok belum head ya? Padahal aku udah beberapa bulan yang lalu melahirkannya. Gimana? Apa Mama ngalamin juga nggak? Kalau ngalamin, yuk kita nonton video aku sampai selesai. Tapi sebelum videoku ini lanjut, aku mau ajak Mama buat like, komen, dan subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. Proses menstruasi itu dipengaruhi sama yang namanya hormon dalam tubuh wanita. Jadi setiap tubuh wanita itu beda-beda ya Mama. Nah tentunya setelah melahirkan hormon dalam tubuh wanita itu nggak seimbang. Yang akhirnya biasanya datangnya head pada setiap wanita itu beda-beda. Kalau Mama nggak menyusui, idealnya sih sebenarnya dalam waktu 7-9 minggu setelah melahirkan, Mama udah head lagi atau kesuburannya udah balik lagi. Jadi kalau Mama udah head lagi, kesuburannya kan udah balik lagi tuh. Artinya Mama jangan coba-coba ya buat nggak ber-KB. Mau itu KB alami atau KB buatan, tentunya Mama udah pasti pikirin matang-matang sama suami. Karena yang namanya buat anak jangan coba-coba ya. Nah gimana kalau Mama menyusui? Kalau Mama menyusui datangnya head itu bisa lebih mundur. Bisa nanti pas usia bayi 8 bulan atau bisa nanti lagi pas usia bayi udah lebih dari 1 tahun. Tapi itu semua normal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pas Mama nyusuin bayi, hormon prolaktin dalam tubuh Mama itu tinggi. Nah, si hormon prolaktin ini sifatnya bisa menghambat hormon estrogen, di mana si hormon estrogen ini yang selama ini bikin Mama menstruasi. Nah, kalau produksi hormon estrogennya aja dihambat sama si hormon prolaktin, otomatis Mama nggak bisa mens dong. Tapi kok ada sih yang menyusui tetap mens? Nah, itu tadi karena yang namanya hormon ini tergantung pada tubuh wanita. Jadi setiap wanita beda-beda. Ada yang hormon estrogennya udah dihambat sama prolaktin tapi tetap tinggi dan akhirnya tetap menstruasi, ada. Ada yang hormon estrogennya udah dihambat sama prolaktin yang akhirnya benar-benar rendah dan gak bisa menstruasi juga ada. Tapi keduanya itu gak masalah, normal karena memang hormon dalam tubuh wanita beda-beda. Nah, kapan datangnya head setelah melahirkan itu juga bisa dipengaruhi dari frekuensi Mama menyusui bayi, intensitas Mama menyusui bayi, kualitas Mama menyusui bayi. Nah, kenapa bisa dibilang frekuensi, intensitas, dan kualitas? Frekuensi, makin Mama sering menyusui bayi, hormon prolaktin Mama bakal makin tinggi, yang akhirnya estrogennya itu bakal makin ketekan dan akhirnya headnya makin mundur. Terus intensitas, nah makin lama Mama menyusui bayi, otomatis prolaktinnya juga makin tinggi, yang akhirnya estrogen makin ditekan dan gak head. Makin berkualitas menyusui bayi, nah makin berkualitas ini maksudnya semakin Mama sering direct breastfeeding atau menyusui bayi langsung dari payudara bukan di pumping, nah itu berarti kan semakin berkualitas menyusuinya. Nah hormon prolaktinnya pun akan semakin tinggi, nah yang akhirnya estrogen makin ditekan dan headnya akan makin mundur. Terus darahnya kemana dong Bu Bidan kalau nggak head selama menyusui? Banyak juga nih yang nanya kayak gini, kemana coba? Ya nggak kemana-mana, kan selama ini si hormon estrogen ini tugasnya mematangkan sel telur. Ketika hormon estrogennya ini ditekan sama si prolaktin, otomatis si sel telur nggak jadi matang dong. Nah kalau si sel telur nggak jadi matang berarti dia nggak jadi bucat dan gak jadi luruh, gak jadi menstruasi dong. Kan darah menstruasi itu berasal dari sel telur yang matang, bucat, terus luruh karena tidak dibuahi. Terus ada juga nih yang nanya, saya pakai KB 3 bulan nih, kok gak head juga ya abis melahirkan? Nah ini normal juga karena memang salah satu efek samping dari KB 3 bulan ini yang gak head karena hormon yang disuntikin di obat KB suntik 3 bulan itu tugasnya mengganggu keseimbangan
hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini yang bisa mematangkan sel telur dan bikin menstruasi gitu. Jadi sampai sini udah jelas ya kenapa sih ibu-ibu abis melahirkan itu suka nggak langsung haid. Jadi gimana? Sekarang mama masih deg-degan nggak belum haid-haid? Semoga abis tonton video ini udah mulai lega ya. Biar nggak deg-degan, yuk mama juga jangan lupa obrolin metode kontrasepsi yang aman sama suami setelah melahirkan. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.